Oke, selamat pagi adik-adik semua. Nah, perkenalkan nama saya Miss Widi, ya. Saya membawakan mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 10. Nah, di pembelajaran kita yang pertama, kita akan membahas tentang manusia dan sejarah. Oke, yang pertama kita akan mengetahui dari mana asal-usul kata sejarah. Ya, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Kata syajaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu, berubah menjadi syajarah, dan dalam bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah, yang artinya silsilah atau keturunan. Nah, pengertian sejarah. Dalam Kamus Besar KBBI, sejarah yaitu asal-usul, keturunan, dan silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang lampau, hikayat atau tambo, dan pengetahuan atau uraian tentang kejadian dan peristiwa yang benar terjadi pada masa lampau. Dalam artian, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan manusia pada masa yang lampau. Nah, itu tadi pengertian sejarah. Kemudian manusia dalam konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Yang pertama itu ada satu, manusia atau sebagai pelaku. Yang kedua ada ruang atau tempat. Nah, yang ketiga itu ada waktu atau peristiwa, ya. Kemudian sejarah sebagai ilmu dengan ciri-ciri: satu, sejarah itu mempunyai objek. Yang kedua, sejarah itu empiris. Nah, yang ketiga, sejarah mempunyai metode. Dan yang keempat, sejarah mempunyai generalisasi. Ya, itu ada 4 ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Kemudian, selain sejarah sebagai ilmu, terdapat pula konsep lain, yaitu satu, sejarah sebagai peristiwa. Nah, yang kedua, sejarah sebagai kisah. Dan yang ketiga, sejarah sebagai seni. Kemudian sifat ilmu sejarah itu ada 4, ya. Sifat ilmu sejarah itu ada 4. Yang pertama itu diakronis, ya, berarti melintasi perjalanan waktu. Yang kedua ideografis, artinya sejarah menggambarkan atau menceritakan. Yang ketiga verifikatif, artinya hasil penelitian dalam sejarah dapat diuji kebenarannya oleh siapapun. Nah, yang keempat empiris, berarti pengalaman. Ya, sifat ilmu sejarah ada 4, diakronis, ideografis, verifikatif, dan empiris. Kemudian konsep diakronis atau kronologi dalam sejarah. Ya, diakronis sering disamakan artinya dengan kronologi, yang artinya ilmu menyusun urutan peristiwa dalam waktu, entah dalam hari, tahun, ataupun abad. Ya, sebagai contoh, sejarah kebudayaan dibuat menjadi 2 periode, yaitu satu zaman praaksara dan yang kedua zaman aksara. Zaman praaksara yang disebut dengan zaman prasejarah adalah zaman yang dimulai sejak manusia belum mengenal tulisan hingga ditemukannya tulisan. Nah, zaman aksara itu ialah zaman sejarah, yaitu zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan hingga sekarang. Nah, kemudian konsep sinkronis dalam sejarah. Ya, ciri-ciri sinkronis yaitu ada 7. Yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Yang kedua, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, atau karakter. Yang ketiga, bersifat horizontal. Yang keempat, tidak ada konsep perbandingan. Yang kelima, cakupan kajian lebih sempit. Dan yang keenam, kajian sangat sistematis atau berurut. Dan yang ketujuh, sifat kajian lebih serius dan mendalam. Oke, itu tadi ialah konsep sinkronis dalam sejarah. Nah, sekarang manfaat mempelajari sejarah. Apa itu manfaat mempelajari sejarah? Ini ada 4. Yang pertama itu ialah sebagai panduan moral dan politik. Yang kedua, sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, memperkokoh identitas bangsa. Yang keempat, latihan berpikir atau menyeluruh, holistik, dan multi perspektif. Nah, itu tadi manfaat mempelajari sejarah. Oke. Nah,
Itu tadilah materi yang pertama kita, yaitu manusia dan sejarah. Semoga adik-adik semua dapat memahaminya, apa itu manusia dan sejarah dan bagaimana peran manusia dalam sejarah. Oke, sekian pembelajaran saya kali ini dan selamat pagi adik-adik semua.